Ya, Pak Doni, siap. Oke, selamat sore teman-teman semuanya, baik yang hadir di kampus ya, di Zoom ataupun di YouTube ya. Ini kita masuk pertemuan yang ke-7 ya. Jadi nanti untuk minggu depan nanti langsung UTS ya. Minggu depan UTS itu hari apa? Selasa ya. Selasa, tapi itu nanti saya kosong udah tadi. Jadi untuk minggu depan nanti pas UTS ya, pas UTS kebetulan pas UTS. Nah, di sini nanti kita akan bicara tentang ini apa namanya eh, install ya, install sistem operasi. Nah, ya, jadi nanti kita akan membahas tentang internetnya mati. Ya, ya, ini internetnya mati nanti yang di Zoom nanti saya ya. Jadi untuk yang di ruangan ini ya, ini internetnya mati. Coba nanti kita tunggu sebentar. Nah, nyambung lagi. Internetnya putus, Pak. Oke, jadi eh, kita masuk di sini. Nanti minggu depan UTS langsung ya. Nah, jadi nanti di sini kita akan bicara tentang sistem operasi, ya, syarat dan karakteristik dari sistem operasi itu seperti apa. Ya. Nah, terutama nanti di sini ya. Jadi kalau kita menginstal sistem operasi itu kan nanti di sini ada user, aplikasi, ya, dan sistem operasinya sendiri. Nah, sistem operasi di sini dia menjembatani ya antara hardware dan aplikasi ya. Tapi tentunya di sini sistem operasi dan hardware di sini ada namanya driver. Di sini ada namanya driver supaya dia bisa menghubungkan ya eh, hardware-nya ini. Hardware-nya ini nanti secara aplikasi bisa menjalankan suara, bisa menjalankan animasi ya gitu. Dan si user ini di sini kalau user di aplikasi ini hanya login ya. Ya tidak ada kaitannya dengan hardware ya. User ini kaitannya dengan hardware nanti kalau mau nyetak ya. Nyetak keyboard, mouse, mic ya. Kemudian speaker kita bisa mendengarkan ya suara lah gitu. Jadi ini nah di sini ketentuannya ini ya menjelaskan sistem operasi meliputi ya ini ada nanti ada multi user, multitasking, ada multi processing ya, multi threading. Ya. Kemudian fungsi dasar dari sistem operasi di sini adalah boleh ini mengakses perangkat keras, ya dia bisa melakukan management folder, kemudian juga interface ya, interface-nya nanti dia bisa dalam bentuk CLI ataupun dalam bentuk GUI ya. Kemudian ada juga nanti di sini di bagian manajemen apa namanya aplikasinya. Ya.
tadi untuk yang online streamingnya putus ya, nanti saya unggah lagi. Kemudian arsitektur prosesor di sini juga akan mempengaruhi ya, mempengaruhi dari kinerjanya, kinerja dari si ini komputernya ya. Karakteristik dari sistem operasi itu seperti apa? Gitu ya. Nah ini untuk jaringannya putus lagi ya. Agak repot ini kalau jaringannya putus nyambung seperti ini. Ya. Jadi saya lanjut aja ya, nanti masalah rekamannya nanti bisa kita unggah unggah lagi. Nah, ini putus ya. Ya kita langsung aja enggak apa. Nah, nanti untuk rekamannya nanti unggah ulang. Ini masih tidak bisa connect. Jadi nanti untuk arsitektur di sini juga mempengaruhi ya kinerja komputer, terutama CPU-nya ya, mau menggunakan 32 bit ataupun 64 bit ya. Kemudian dari sistem operasi di sini ada standarnya ya, mau dia pakai Windows 7 atau XP ataupun yang Windows 10, Windows 11 ya, mau pakai yang 32 bit ataupun yang 64 bit ya. Jadi nanti bisa disesuaikan ya dari situ. Jadi bisa disesuaikan apakah mau menggunakan yang 64 bit atau yang 32 bit. Nah ini mati, internetnya mati benar ya. Jadi nanti bisa menggunakan ini. Kemudian dari sisi sistem operasi ya, GUI nanti di sini juga ada apa namanya, kayak semacam kitnya ya di sini. Jadi untuk membantu menginstal ya nih. Biasanya kitnya ini ada nanti di paket ya. Nah, kemudian ini bentuk yang apa namanya CLI ya, command line tampilannya ini yang tampilan
dalam bentuk basis GUI ya. Jadi tampilan dalam bentuk basis GUI nanti seperti ini. Kemudian sistem operasi desktop, nah ini juga biasanya sih dipakai di ini untuk Zoho ya, small office, home office ya. Jadi untuk apa namanya pengerjaannya ya di ini, jadi bisa menggunakan yang ini. Kemudian dia juga hanya mendukung satu pengguna ya, jadi satu pengguna saja, tidak bisa untuk multi user ya. Jadi kalau ya bisa multi user tapi yang pakai nanti gantian ya, gantian ya, menggunakan nanti gantian. Kemudian contoh yang lain ini di sini ada Microsoft Windows, Apple ya, Linux. Kemudian ada juga sistem operasi jaringan ya. Ini berisi fitur yang meningkatkan fungsionalitas dalam lingkungan jaringan ya. Dan dia mendukung banyak pengguna ya, memberikan peningkatan keamanan ya dibanding dengan sistem operasi yang basis desktop ya. Kemudian aplikasi ya, aplikasi di lingkungan operating system ini juga harus direkomendasikan ya dari teknisi, misalkan masalah anggarannya, kemudian apa komputer itu akan digunakan ya, bagaimana menentukan jenis aplikasi yang akan diinstal apa ya. Kemudian menentukan apakah komputer itu perlu kita beli atau sewa. Nah, karena sekarang itu banyak sekali yang apa namanya menggunakan sewa ya, tidak apa namanya tidak menggunakan komputer cara beli ya. Jadi dia menggunakan komputer sewa ya. Keuntungannya kalau menggunakan sewa, kalau ada rusak atau ada kendala yang lain ya dia tinggal komplain saja, ini mati, ini rusak, ganti. Kemudian persyaratan dan kompatibilitas ini juga sangat penting ya. Kompatibilitas perangkat keras ya, minimumnya berapa ya. Jadi perangkat minimumnya itu nanti berapa ya. Kemudian kalau diperlukan misalkan apakah nanti mau bisa upgrade atau tidak gitu ya. Jadi komputernya biasanya yang bisa di-upgrade itu adalah bagian ini apa namanya memori ya, hard drive ya, CPU ya, atau video. Nah, jadi dia bisa di-upgrade ya. Tapi kalau yang lain ya kayak mainboard juga bisa ya, mainboard juga bisa. Kemudian nah ini bagian yang untuk ngecek ya compatibility list ya di dalam komputer. Tapi ini bawaannya Windows 7 ya. Kemudian memeriksa compatibility operating system ya. Jadi versi baru ini biasanya sih lebih cenderung kompatibel dengan apa namanya dengan baik hardware maupun software ya yang terbaru. Jadi dia banyak yang kompatibel.
Dan ini juga ada ya dukungan ya perangkat keras yang lebih lama, misalkan bisa mungkin dia tidak di apa namanya, tidak disupport ya. Kemudian juga memastikan untuk memeriksa ya operating sistemnya ini dia bisa kompatibel. Jadi kemudian update ya, terutama kalau kita menggunakan ini ya, asisten ya, asisten untuk apa namanya, untuk melakukan update. Kemudian ini beberapa contoh ya yang bisa apa namanya, bisa dilakukan ya. Sistem operasi di sini kompatibel dengan apa, peralatan dengan apa gitu ya. Jadi dia apa namanya, kompatibel atau tidak gitu ya. Jadi supportnya terhadap apa, bagus apa. Tapi ini untuk komputer apa namanya, hardware yang lama ya. Sistem operasi yang lama ya, Windows 7 ya. Di Windows 7 ini, nah ini nanti bisa dilihat. Kemudian secara umum ya, kalau ini masih yang lama ya, Windows 7, Windows 9, 98, 2000, XP. Ini terutama untuk kalau kita mau melakukan upgrade ya, upgrade supportnya kemana. Ini yang 98 ini support, nah, tapi sekarang sudah jarang menggunakan Windows apa namanya, 98 ya. Jadi ini ya. Tapi kalau sekarang sih rata-rata ya jarang upgrade ya. Kalau mau ya install ulang. Jarang sekali yang, tapi kalau punya saya ini upgrade dulu ya. Mulai dari Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 itu upgrade terus. Jadi tidak install baru. Ya, gitu. Jadi karena kompatibel ya, tapi versinya juga 64 bit, dia harus kompatibel semua. Nah, kemudian kalau pada saat upgrade itu memang yang agak risiko adalah ini ya, migrasinya ya, terutama dokumen ya, favorit ya itu. Nah, itu kalau di Windows itu sudah ada namanya state migration tool ya, Windows easy transfer ya. Kalau di apa, di ini HP itu ada ya, ada namanya easy transfer, easy share. Nah itu jadi untuk mentransfer tidak hanya datanya ya, tapi termasuk aplikasinya. Di aplikasinya apa, ya ini ya. Jadi
Jadi bisa dilakukan ini. Kemudian untuk perangkat penyimpanan, nah, perangkat penyimpanan juga ya, penyimpanan itu sekarang itu sudah apa namanya besar-besar ya. Kalau dulu kan masih dalam bentuk hard disk ya. Kalau sekarang sudah dalam bentuk SSD ya. Dan kalau dulu ada partisi, ya memang sekarang ada partisi tapi bentuknya udah beda ya. Sudah tidak perlu lagi ada model ini ya, track sektor apa namanya ini tidak ada. Nah, sekarang itu sudah SSD. Jadi rusak ya udah rusak gitu. Kalau dulu rusak masih ada gejalanya. Apa namanya? Mungkin lambat, mungkin muncul apa gitu ya. Kalau sekarang menggunakan SSD ini udah tidak. Ya. Kemudian sistem file. Kalau sistem file ini masih mengacu ya sama ya. Ya kita masih bisa menggunakan FAT32 bisa. Terutama kalau kita menggunakan flash disk ya. NTFS bisa, EFAT, nah, ada yang CCFS ya, NTFS. Nah, ini semuanya ini basisnya Windows semua. Gitu. Kemudian, nah ini bedanya FAT ya. FAT32, NTFS, tapi sekarang udah jarang yang menggunakan FAT32 ya. Nah, kita bahas saja yang NTFS ya. Kalau NTFS ini filenya itu ada encryption-nya ya. Kemudian dia bisa satu file itu bisa 16 tera ya. Jadi bisa 16 tera limitnya ya. Kemudian kalau dalam volume itu dia bisa 256 tera dalam satu volume ya. Kemudian file per volumenya ini bisa ini 4,29 billion ya. Sementara kalau yang EFAT ini apa namanya ini apa namanya bentar ini ya. Jadi bisa menggunakan sebanyak itu. Ya. Kemudian install ya, ini install OS dengan pengaturan default. Nah, ini yang paling umum, yang paling mudah di apa namanya gunakan ya. Install itu sekarang itu gampang ya. Jadi penting install naik biasanya. Yang susah itu konfigurasinya ya. Konfigurasi buat akunnya ya. Kemudian finalisasi ya instalasinya ini ya. Terutama update Windowsnya itu yang agak ini apa namanya susah ya, butuh pengetahuan ya. Tapi kalau hanya sekedar nginstal ya bisa. Kemudian juga bisa kita cloning. Ya. Cloning itu kalau misalkan komputer kita itu sama ya, hardware-nya sama, itu bisa kita cloning. Nah, nanti tinggal kita mengganti nama komputer, ya, apa namanya, IP-nya, dan itu sangat mudah. Terutama kalau kita menggunakan virtual ya, virtualisasi itu kita bisa apa namanya mengcloning ya, gitu. VMware atau Hyper-V itu kita bisa cloning. Kemudian
instalasi lainnya ya, ini bisa kita lakukan custom ya, instalasi jaringan ya. Eh, Minimal kalau dulu itu ada namanya minim, standar sama full. Nah, itu. Misal itu ada ya seperti itu. Kalau sekarang install ya sudah install gitu ya. Tapi kalau di menu tampilannya juga memang ada pilihannya. Kemudian instalasi jaringan itu juga sangat penting ya. Karena sekarang itu tidak terlepas dari jaringan juga ya. Semuanya itu sudah terhubung dengan jaringan ya. Kalau ini update juga buat internet ya. Kemudian opsi lanjut ya, ini misalkan ini ada kalau misalkan kita mau restore ya, memulihkan atau merestore. Ya, gitu. Kemudian apa namanya, nah ini refresh ya, restart. Nah, ini juga bisa digunakan untuk melakukan customize. Kemudian pemilihan di sini kalau misalkan di backup ya itu eh, biasa dipakai untuk proses kalau apa namanya kita apa namanya gagal ya. Jadi kalau misalkan kita ada kegagalan itu nanti bisa apa namanya bisa ini di restore ya gitu. Jadi memang ada beberapa yang ini apa namanya opsi-opsi ya. Jadi pemilihannya kemudian ada mungkin juga dari apa mengembalikan partisi ya atau ini pengembalian dari pabrikan itu kalau yang komputernya build up ya. Kalau komputernya build up itu dia bisa di restore kondisi apa namanya pabrikannya gitu. Kemudian proses boot, nah proses boot ini juga bisa kita lakukan ya. Sekarang itu boot tidak harus lewat hard disk ya. Kita boot bisa menggunakan apa namanya CD-ROM ya, atau menggunakan flash disk ya, atau menggunakan jaringan LAN. Ya. Jadi kita bisa melakukan apa namanya pilihan ya, pilihan untuk bootnya itu menggunakan yang apa. Kemudian mode mengaktifkan ya, di startup kalau misalkan gagal ya itu mode apa misalkan mode save mode ya atau mode prompt ya itu biasanya kalau untuk melakukan analisa ya analisa misalkan eh, dicoba ya gagalnya apa, nah itu bisa kita lakukan itu untuk melakukan diagnosa suatu jaringan ya. Jadi kita bisa melakukan diagnosa jaringan menggunakan pilihan-pilihan. Kemudian Windows Registry ini ya, ya kita jangan apa ya istilahnya jangan mengutak-atik ya. Sistem registry kalau kita memang tidak hafal ya, tidak tahu persis ya, fungsinya itu untuk apa. Jangan jangan sekali-kali mengubah-ubah registrinya. Ya. Kemudian multiboot, nah ini multiboot ini untuk dual boot ya, tapi sekarang udah zamannya ya menggunakan multiboot.
karena sekarang itu sudah menggunakan apa namanya, ini apa namanya, sudah menggunakan eh, virtual ya. Jadi kalau kita mau latihan ya menggunakan virtual udah cukup ya. Kemudian manajemen disk ini untuk mengatur termasuk manajemen disk, partisi ya, ya bagi partisi, menentukan huruf drive-nya, menambah drive ya. Kemudian partisi sendiri ya, ini, mapping ya. Nah itu kita bisa lakukan di menggunakan manajemen disk. Kemudian kalau struktur directory ini eh, di di sini memang diinisialisasi ya, di format. Jadi dia untuk bisa mengenali sistem filenya, jadi memformat disk atau partisi, ya. Kemudian diformat dan dia harus apa ya, misalnya dipasang ya sebelum digunakan, kemudian lokasi file penggunaannya, file sistem untuk operating system jenis tertentu ya apa itu. Kemudian atribut ini lebih cenderung untuk melihat ya, untuk melihat apa namanya, atribut-atributnya, apakah itu komputernya hidden atau open ya. Nah itu bisa kita apa, bisa kita tampilkan ya di situ. Jadi apakah kita mau menampilkan itu atau tidak gitu ya. Gitu. Terutama untuk keamanan ya, untuk keamanan data ya. Jadi untuk keamanan data untuk ini ya. Nah ini yang terakhir adalah ringkasan. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelumnya ini apa, pertemuan ini hanya saya rekam ya, karena ini di ruangan 13 ini tiba-tiba kondisi internetnya mati ya. Jadi tidak bisa connect internet. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih, sampai ketemu nanti di pertemuan minggu depan. Minggu depan UTS ya. Jadi minggu depan UTS nanti langsung tidak ada apa namanya pertemuan ya. Jadi langsung UTS saya aktifkan gitu. Oke, terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas.